Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa berikan kesehatan. Tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini kita belajar di mata pelajaran sains. Masih bersama dengan Pak Lukman. Kali ini kita belajar di kelas 4. Nah, kali ini kita akan belajar di materi tentang kebutuhan dasar bagi manusia. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kebutuhan dasar bagi manusia dari materi yang ketiga ini kita akan membahas tentang kebutuhan akan udara yang bersih. Anak-anak sekalian, apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Butuh alat pernafasan atau harus diberikan alat bantu untuk bernafas seperti ini? Ya, kalau ada, pasti rasanya sangat tidak enak ya. Nah, begitulah kita kadang tidak menyadari bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bernafas. Dan bernafas itu adalah suatu mekanisme tubuh kita agar tetap bisa hidup dengan baik. Nah, tapi apakah kita pernah menghitung berapa banyak udara yang kita hirup ketika bernafas? Tahukah kamu bahwa sekali kita menghela nafas, kita membutuhkan 0,5 liter udara. Kalau kita bernafas 1 menit itu setidaknya 20 kali, maka berarti kita membutuhkan udara sebanyak 10 liter setiap menit. Maka dalam sehari kita akan membutuhkan udara sebanyak 14.400 liter. Banyak ya? Itu baru dalam sehari. Nah, seandainya udara itu diberi hargai 20.000 saja per liternya, maka kita harus membayar setiap hari sebanyak 288 juta rupiah setiap harinya setiap orang hanya untuk membayar udara yang kita pakai bernafas setiap hari. Wow, subhanallah ya. Apakah ada yang sanggup membayarnya? Uang sebanyak itu setiap hari harus kita bayar hanya untuk membayar nikmat Allah, yaitu bernafas. Tentu tidak ada yang bisa sanggup membayarnya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan udara yang berlimpah untuk kita bisa bernafas. Dan semua itu gratis. Anak sekalian, tahukah kamu bahwa udara yang kita hirup saat bernafas adalah gas yang bernama oksigen. Nah, oksigen inilah yang kita hirup ketika bernafas. Nah, tahukah kamu apakah guna dari oksigen itu bagi tubuh kita? Yang pertama, oksigen itu berguna untuk membakar energi, sehingga semua organ tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi istilahnya oksigen itu menjadikan energi dalam tubuh kita bisa terbakar sehingga kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, dan lain-lain. Kemudian guna oksigen yang lainnya adalah bagi tubuh kita membantu peredaran darah agar berjalan dengan baik. Nah, darah bisa beredar dalam tubuh kita dengan baik karena adanya oksigen. Sedangkan kalau darah tubuh kita tidak beredar dengan baik, maka tubuh kita tidak bisa sehat. Guna oksigen berikutnya adalah
membantu otak kita mampu berpikir dengan baik. Nah, jadi kalau kamu ingin belajar dengan baik, carilah tempat di mana kita bisa menghirup oksigen dengan baik. Karena dengan adanya oksigen yang baik, maka otak kita bisa berpikir dengan baik. Guna oksigen berikutnya bagi tubuh kita adalah membuat tubuh kita lebih tenang dan rileks. Nah, pernah nggak kita lihat ada orang yang ingin rekreasi ke desa, menghirup udara bersih di desa. Karena apa? Karena di desa biasanya udaranya masih bersih dan banyak oksigennya, sehingga di desa mereka akan merasa lebih tenang, lebih rileks dibandingkan di kota yang udaranya sudah tidak bersih. Anak sekalian, tahukah kamu bahwa kita dapat bernafas dengan lega bila udaranya bersih dan segar? Nah, kalau udaranya kotor atau disebut udaranya berpolusi, maka kita akan terganggu bernafasnya. Bisa sesak nafas, bisa hidung tersumbat, bisa kena flu, atau kena batuk, dan saat ini yang sedang pandemi adalah COVID-19 atau COVID-19 karena udaranya banyak mengandung virus sehingga bisa mengganggu dalam pernafasan kita. Nah, makanya kita disarankan ketika berada di luar rumah atau bersama dalam kerumunan orang yang banyak, kita menggunakan masker agar tubuh kita tidak terpapar oleh virus COVID-19, yaitu virus corona. Nah, apa saja yang membuat polusi udara itu atau udara menjadi kotor? Ayo kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama adalah asap hasil pembakaran. Bisa pembakaran sampah, bisa pembakaran hutan. Nah, beberapa waktu lalu pernah ya kita lihat ada kabut asap ya. Nah, kabut asap itu berasal dari pembakaran hutan. Kemudian, yang membuat polusi udara adalah asap kendaraan bermotor. Nah, kalau di kota, kenapa udaranya terasa lebih kotor? Karena biasanya di kota sudah banyak kendaraan bermotor. Berbeda dengan di desa. Makanya di desa udaranya lebih bersih. Kemudian yang membuat polusi udara juga adalah asap pabrik-pabrik. Nah, seperti ini ya, membuat udaranya semakin kotor. Kemudian yang membuat polusi udara lagi adalah asap rokok. Nah, apalagi asap rokok ini mengandung banyak sekali racun yang berbahaya bagi tubuh, terutama dapat menyebabkan penyakit kanker. Kemudian polusi udara atau udara yang kotor bisa juga karena terlalu banyak debu. Misalkan debu vulkanik Gunung Merapi. Nah, siapa yang dulu pernah merasakan ada debu dari Gunung Merapi? Ya. Nah, membuat kita susah bernafas. Kemudian polusi udara juga bisa terjadi karena adanya bau yang kurang sedap. Bau yang kurang sedap itu bisa dari limbah atau sampah. Nah, apalagi bau yang tidak sedap seperti ini akan membawa bibit penyakit. Nah, jadi anak-anak sekalian, itulah tadi hal-hal yang dapat membuat polusi udara atau udara menjadi kotor. Nah, sekarang kita lihat siapakah penghasil oksigen di bumi itu, sehingga kita akan tahu bagaimana caranya agar oksigen di bumi selalu tersedia dengan baik.
Salah satunya adalah tumbuhan, pepohonan, dan hutan. Nah, inilah yang menghasilkan oksigen di bumi, ya, menyerap semua zat-zat racun yang ada dalam udara dan membuatnya kembali menjadi bersih, yaitu oksigen yang bisa kita hirup segar untuk bernafas. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita harus tetap menjaga lingkungan kita. Karena dengan adanya pepohonan, dengan adanya banyak tumbuhan, maka akan menjamin oksigen di sekitar kita akan terjaga dengan baik. Kalau oksigen terjaga dengan baik, maka kita akan bisa bernafas dengan lega. Udara menjadi sejuk dan segar karena berlimpahnya oksigen di sekitar kita. Nah, anak sekalian, itulah pentingnya kita menjaga lingkungan kita tetap sehat dan tetap bersih, dan pepohonan di sekitar kita tetap ada agar oksigen tetap baik. Demikianlah anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan dasar bagi manusia, yaitu udara yang bersih. Betapa murahnya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa besarnya Allah dengan menyediakan kita nikmat yang begitu besar, yaitu udara, oksigen, agar kita bisa bernafas dengan baik. Karena kalau tidak ada oksigen, maka kita semua tidak bisa hidup dengan baik. Ya, jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya dan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, anak sekalian, sampai jumpa dulu sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi dengan mata pelajaran sains berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.